Memasuki tahun 1869, Kesultanan Aceh mulai melemah. Hal ini coba dimanfaatkan oleh Belanda untuk menaklukkan Kesultanan Islam yang memiliki lokasi strategis itu. Namun Kesultanan Aceh masih menjadi negara berdaulat, dan diakui oleh Inggris dalam Perjanjian Traktat London 1824. Pada tahun 1873, negosiasi terjadi di Singapura antara perwakilan Kesultanan Aceh dan konsul Amerika mengenai potensi perjanjian bilateral. Belanda melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya dengan Inggris pada tahun 1871, yakni Traktat Sumatera, dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyerang Aceh secara militer. Serangan Belanda pertama dilakukan pada bulan Maret tahun 1873, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler. Belanda membombardir Kutaraja, ibu kota Kesultanan Aceh hingga berhasil mampu menduduki sebagian wilayah pesisir. Namun Aceh masih mampu bertahan, dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda hingga berhasil membunuh Mayor Jenderal Kohler. Ekspedisi militer kedua Belanda dilakukan pada bulan November tahun 1873, dengan dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Dalam serangan kedua ini, Belanda berhasil menduduki Kutaraja, dan membuat Sultan Mahmud Syah untuk mundur ke pedalaman dengan pasukan dan pengikutnya. Meskipun Kutaraja telah dikuasai oleh Belanda, perlawanan Aceh masih terus dilakukan, karena Belanda hanya mampu menguasai ibu kota dari Kesultanan, namun tidak dari wilayah lainnya, termasuk rakyat Aceh itu sendiri. Sepeninggal Sultan Mahmud Syah, perlawanan dipegang oleh cucunya, yakni Alauddin Muhammad Daud Syah II, bersama para panglima dan juga didukung oleh para ulama, dan terus untuk melanjutkan Perang Sabil. Hingga memasuki abad ke-19, Aceh masih belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda, bahkan Belanda sendiri pun masih sering kewalahan dalam mempertahankan wilayah Kutaraja dari serangan pasukan gerilya rakyat Aceh. Sulitnya Aceh untuk ditaklukkan, membuat Belanda mengubah strategi perangnya. Atas saran dari nasihat seorang orientalis dan pakar agama Islam, yaitu Christiaan Snow Hurgronje. Hurgronje memberikan kesimpulan, bahwa dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Belanda harus memisahkan antara Islam yang hanya sebatas ibadah, dengan Islam yang berpolitik. Menurut Hurgronje, Islam yang hanya sebatas ibadah bukanlah menjadi musuh dari kolonialisme, dan justru pemerintah Belanda harus bisa memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada rakyat Aceh untuk melakukan ibadah, dan bahkan Belanda kembali mendirikan Masjid Baitur Rahman Aceh yang pernah dibakar dan dihancurkannya. Namun Islam dalam hal politiklah yang menjadi ancaman serius dari pemerintah kolonial, dan bahkan harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Atas saran dari Hurgronje, Mayor Van Heutz, pemimpin militer Belanda dalam Perang Aceh, berhasil meredam perlawanan dengan tidak mengusik rakyat Aceh yang hanya menjalani ibadah agama saja. Namun membunuh dengan keji para laskar pasukan gerilya dan ulama yang mengobarkan semangat untuk melawan penjajah. Hingga tahun 1903, dengan menyerahnya Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah II, Belanda menganggap perang di Aceh telah usai dan berhasil meredam perlawanan rakyat. Walaupun masih terdapat sisa-sisa pejuang yang tetap bertahan untuk melakukan gerilya melawan Belanda.